Assalamualaikum, back to my channel di Pesona Burung Channel. Kali ini saya akan membahas permasalahan tentang burung kacer, yaitu cara mengatasi kacer bagong. Burung kacer dikenal sebagai jenis burung yang memiliki suara merdu, lantang, dan juga bervariasi. Selain dari suaranya, jenis burung petarung ini juga memiliki gaya bertarung yang khas, yaitu gaya ngobra. Meski begitu, burung yang memiliki tubuh gempal ini juga memiliki gaya lain yang justru cenderung tidak bagus, karena terkadang bertingkah laku embagong, sehingga seringkali disebut kacer embagong. Oleh karenanya, bagi kamu yang memiliki burung ini harus merawat dengan baik agar kacer milikmu tidak embagong. Bagaimana caranya? Berikut saya share informasi mengenai cara tersebut. Mungkin banyak di antara pemula di hobi kacer masih belum begitu familiar dengan istilah embagong. Jadi sebelum masuk ke masalah inti dan pokok pembicaraan, kita perlu tahu lebih dulu apa itu embagong. Barangkali di tempat lain beda penyebutannya, namun secara umum ciri-ciri embagong adalah sama. Jadi kalau ciri-cirinya sama seperti disebutkan di bawah ini, maka kacer yang kamu miliki sedang mengalami embagong. Maka harus cepat-cepat diatasi supaya tidak embagong lagi. Apa itu embagong? Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai istilah embagong ini. Embagong adalah perilaku tidak biasa pada kacer yang menyebabkan tidak enak dipandang. Perilaku tersebut diantaranya mengembangkan bulu seperti balon, mendongakkan kepala seperti kuda laut, menekukkan ekor ke bawah, dan mengeluarkan suara-suara yang tidak enak didengar, sehingga variasi kicauannya seringkali tidak terdengar. Jika kacer milikmu bertingkah laku demikian, maka bisa dibilang bahwa itu adalah kacer embagong. Sebenarnya, embagong adalah perilaku alami atau bawaan pada kacer. Artinya, setiap kacer memiliki potensi untuk berperilaku embagong. Meski merupakan perilaku bawaan yang tidak dapat dihilangkan, embagong tetap bisa ditangani. Terdapat beberapa cara mengatasi kacer embagong yang efektif. Apa saja penyebab kacer embagong? Kacer embagong tidak terjadi tanpa alasan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa kacer embagong. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan burung kacer kesayanganmu embagong. 1. Perilaku embagong dapat terjadi jika burung kacer mendapat lawan yang sangat tangguh dan juga mapan. 2. Embagong juga sangat mungkin terjadi pada saat burung kacer sedang tidak berada dalam kondisi yang betul-betul sehat atau fit. 3. Selain itu, memaksa burung kacer untuk naik birahi juga berisiko menyebabkan embagong. 4. Perawatan yang tidak kamu lakukan secara konsisten dan tepat juga dapat menyebabkan kacer kesayangan kamu embagong. Dan yang terakhir, embagong dapat terjadi jika mental burung kacer kurang bagus. Itulah beberapa penyebab kacer bagong. Apakah kacer bagong dapat diatasi? Tentu saja bisa.
Berikut ini beberapa cara mengatasi kacer bagong. Cara mengatasinya, pulihkan kondisi burung kacer. Bukan tidak mungkin burung kacer yang kamu miliki sedang dalam kondisi yang tidak fit. Kondisi fit atau tidaknya burung kacer bisa diamati lewat kotorannya. Jika tiba-tiba kacer milikmu jadi sering bagong, segera periksa kotoran di bawah sangkarnya. Jika kotoran yang dihasilkan agak encer atau mengandung air, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kacer milikmu sedang tidak fit. Kotoran yang encer dan tidak padat menunjukkan bahwa pencernaan burung kacer tersebut bermasalah. Gangguan pencernaan ini pastinya mempengaruhi kebugaran kacer. Kondisi yang tidak fit menyebabkan perilaku bagong pada kacer. Kondisi yang kurang fit pada burung kacer juga dapat terjadi jika burung kacermu terkena stres atau terserang penyakit. Gangguan stres dan datangnya penyakit mungkin diakibatkan oleh kondisi sangkar yang kotor. Sangkar yang kotor dapat menjadikan burung tidak nyaman, dan bakteri pembawa penyakit pun lebih mudah menyerang. Maka dari itu sebaiknya kamu memperhatikan betul kebersihan sangkar kacer. Apabila kacer terserang penyakit seperti cacingan, berikan obat cacing dan lakukan penanganan yang tepat jika terkena gangguan penyakit lain. Di samping itu, makanan juga mempengaruhi kondisi kacer. Pastikan agar kamu selalu memberikan pakan yang tepat. Kacer dikenal sensitif terhadap perubahan pakan, terutama pur. Maka kamu sebaiknya tidak mengganti-ganti merek pur yang kamu gunakan. Cukup satu merek pur saja untuk pakan kacer. Sekarang di bagian mandi yang secara intensif. Kamu juga harus memperhatikan kebersihan tubuh kacer kesayangan. Pastikan untuk memandikannya secara rutin dan teratur. Kacer yang tidak dimandikan secara intensif akan menyebabkan kacer bagong untuk itu. Mandikanlah kacermu secara intensif dan tepat waktu. Kamu dapat memandikannya dengan cara spray atau semprot menggunakan sprayer. Tidak perlu membuat tubuh kacer hingga basah kuyup, atau bisa juga dengan memasukkan kacer ke dalam keramba mandi. Hal ini bertujuan agar kacer dapat mandi sendiri sesuai waktu yang dia inginkan. Metode ini juga memungkinkan kamu sebagai pemilik untuk mengetahui waktu yang paling tepat untuk memandikan kacer. Sesuaikan sangkar dan pola tangkringan. Langkah berikutnya untuk mengatasi kacer bagong adalah dengan menyesuaikan pola sangkar dan tangkringan. Usahakan untuk tidak mengganti-ganti sangkar maupun pola tangkringan. Jika kacer kepunyaanmu berperilaku bagong, kemungkinan disebabkan pola tangkringan dan sangkar yang kerap kamu ganti. Ubahlah sangkar atau pola tangkringan ke bentuk sedia kala. Jika kacer sudah merasa nyaman dengan sangkar dan pola tangkringan yang sudah ada, maka biarkan saja seperti itu. Hal ini bertujuan agar kenyamanan kacer tidak terganggu, sehingga resiko bagong menjadi kecil. Mengatur pemberian pakan tambahan. Pemberian pakan tambahan atau ekstra puding pada kacer ternyata juga dapat memicu timbulnya perilaku bagong. Pakan tambahan berupa jangkrik harus diberikan secara tepat dan jangan berlebihan. Cari tahu jumlah jangkrik yang paling pas sebagai ekstra puding kacer. Lakukan penambahan atau pengurangan pemberian jangkrik secara bertahap. Misalnya jika biasanya kamu memberikan 4-5 jangkrik, maka kurangi menjadi 3 ekor jangkrik saja di pagi hari dan sore hari. Setelah menginjak hari kelima, tambah menjadi 4 ekor jangkrik.
setiap pagi dan sore. Menginjak 10 hari pertama, pemberian jangkrik bisa ditambah menjadi 5 ekor. Selain pemberian jangkrik, kamu juga dapat memberi pakan tambahan lain berupa ulat bambu sebanyak 2-3 ekor setiap hari. Pemberian ulat bambu secara rutin setiap hari dipercaya mampu mencegah dan mengatasi kacer embagong. Terapi untuk mengatasi kacer embagong. Selain beberapa cara yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mengatasi kacer embagong juga dapat dilakukan dengan menerapkan terapi pada burung kacer milikmu. Nah, berikut ini adalah rangkuman terapi untuk mengatasi kacer embagong. Terapi kandang umbaran. Kamu dapat memanfaatkannya menggunakan kandang umbaran. Latihlah kacer dalam kandang umbaran setiap hari. Buatlah tangkringan yang berjauhan. Wadah pakan dan minumnya juga diatur saling berjauhan. Terapi mandi malam. Terapi ini dapat kamu aplikasikan secara rutin setiap hari atau beberapa hari sekali. Perhatikan kondisi cuaca dan suhu di daerah sekitar tempat tinggalmu. Terapi ini diyakini dapat mengurangi resiko embagong pada kacer. Karantina menggunakan atau tanpa kerodong. Lakukan terapi ini dengan cara memisahkan kacer yang bagong dari burung lain yang gacor. Proses ini berlangsung selama 2 minggu hingga 1 bulan. Oke, nah itulah pembahasan lengkap tentang penyebab dan cara mengatasi kacer embagong. Tetap jaga kualitas perawatan kamu terhadap kacer kesayangan, sehingga dapat terhindar dari perilaku embagong dan menjadi kacer yang berkualitas juara. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.